Halo semuanya, melalui video kali ini, saya, Tegar Setianugraha, akan menjelaskan mengenai struktur portal, di mana struktur portal merupakan salah satu soal dari TB Statika, yaitu nomor 3. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu portal? Portal merupakan struktur rangka utama dari gedung yang terdiri atas komponen-komponen balok dan kolom yang saling bertemu pada titik-titik simpul atau buhul dan berfungsi sebagai penahan beban dari gedung. Gambar di samping merupakan contoh dari portal. Untuk komponen balok merupakan komponen yang horizontal, sedangkan komponen kolom adalah komponen yang vertikal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui suatu struktur portal seperti pada gambar dengan data-data seperti pada tabel tersebut. Lalu, untuk pertanyaannya, hitung dan gambarkan bidang momen, lintang, dan normal secara analitis. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar ulang soalnya, gambarnya beserta data-data yang sudah diberikan. Untuk beban merata, maka kita akan memproyeksikannya menjadi beban terpusat dengan cara Q kecilnya dikalikan dengan jaraknya. Lalu untuk beban terpusat yang miring, itu akan kita proyeksikan menjadi P2V dan P2H, yaitu vertikal dan horizontalnya. Untuk yang beban merata yang Q2, itu kita bagi menjadi 2 karena untuk memudahkan dalam perhitungan, karena yang sebelahnya adalah yang overstack. Jadi kita bagi 2, yaitu Q2A dan Q2B. Untuk Q1-nya berarti kan Q kecil 1 dikalikan dengan jaraknya, yaitu Q1 kecilnya 2,3 dikalikan jaraknya 2,4, hasilnya sekian, 5,52 ton. Lalu untuk Q2-nya juga dan Q2B-nya juga seperti yang biasanya, yaitu Q kecil dikalikan dengan jarak. Untuk P2V vertikal ketika kita proyeksikan maka adalah P2 dikali sin tetanya. Untuk horizontalnya berarti P2 dikalikan dengan cos tetanya. Untuk P1, P3 dan P4-nya masih sama. Lalu di gambar tersebut kita permisalkan untuk arah RAV dan RAH beserta RBV. Untuk tumpuan A, karena dia sendi, maka dia menerima 2 gaya, yaitu vertikal dan horizontal. Kita misalkan bahwa RAV-nya adalah ke atas dan RAH-nya adalah ke kanan. Kemudian untuk tumpuan B, karena itu merupakan roll, jadi tidak bisa menerima gaya horizontal, maka hanya ada RBV. Untuk RBV-nya gayanya adalah ke atas. Oke, selanjutnya kita akan mencari RAH, RAV, dan RBV. Untuk RAH, kita akan cari dengan cara sigma H sama dengan 0. Artinya semua gaya yang arahnya horizontal maka harus disamadengankan dengan 0. Tadi kita sudah misalkan bahwa RAH adalah ke kanan, maka untuk arah yang ke kanan berarti positif. Lalu untuk Q1 besarnya juga ke kanan, maka positif, dikurang P4 tadi arahnya ke kiri, maka dia negatif, dan dikurang P2H juga arahnya ke kiri, maka bernilai negatif. Langsung kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, lalu didapatkan RAH sama dengan 8,78 ton, dan hasilnya adalah positif, maka benar bahwa pemisalan kita bahwa RAH arahnya ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan mencari RAV dan RBV dengan menggunakan rumus sigma MB sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0. Pada portal tidak beda jauh dengan perletakan pada saat di simple beam atau di seperti nomor 1, tidak jauh beda. Hanya saja pada portal semua ada gaya-gaya yang harus dikalikan dengan jarak yang vertikal, karena kan pada soal nomor 1 dan soal nomor 2 tidak ada jarak yang vertikal.
Oke, langsung saja kita lihat bahwa RAV berarti dia merupakan gaya vertikal, sehingga jaraknya harus dikalikan dengan yang berlawanan dari gaya tersebut. Berarti karena RAV merupakan gaya vertikal, harus dikalikan dengan jarak yang horizontal. Jarak yang horizontal dari RAV adalah B ditambah C ditambah D ditambah E. Maka hasilnya 6,7. Untuk penentuan apakah dia positif atau negatifnya, sama seperti pada soal-soal sebelumnya. Ketika kita arahkan ke arah B, maka gaya tersebut akan mengarah ke kanan dan menghasilkan arah searah dengan jarum jam. Oleh sebab itu bernilai positif. Lalu untuk Q1 merupakan gaya horizontal, dan Q1 di sini karena dia beban merata yang sudah dipusatkan, berarti sama seperti biasanya itu adalah setengah dari bentangnya tersebut, setengah dari C kalau pada Q1 ini. Dan kita lihat pada untuk penentuan jaraknya pada soal portal ini, bentang AC dan bentang BD kita bandingkan mana yang lebih besar, bentang AC atau BD. Dan kita lihat bahwa untuk Q1 sendiri karena tadi dia setengah C, berarti bentang A ditambah setengah C. Ternyata A ditambah setengah C lebih besar daripada B ditambah D. Oleh sebab itu untuk Q1 sendiri berarti dia akan berarti dia di bawah tumpuan B, jarak gaya horizontal yang berada di bawah tumpuan B. Maka dia akan berputar ke arah kiri dan menghasilkan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Oleh sebab itu bernilai negatif. Untuk jaraknya 0,2 itu dari mana? 0,2 itu dari A ditambah setengah C dan dikurang dengan B ditambah D. Maka hasilnya 0,2. Lalu untuk P1 sama seperti biasanya, kita arahkan ke arah B. Karena dia gaya vertikal, maka jarak yang digunakan adalah jarak yang horizontal. Untuk Q2A dan Q2B juga sama seperti tadi menghitung yang Q1 besar. Kalau yang beban merata tentu setengah dari bentang yang kita potong tadi. Untuk Q2A berarti setengah dari A, dan untuk Q2B berarti setengah dari B ditambah C. Untuk jaraknya mereka menggunakan jarak horizontal semua. Untuk P2 sendiri ada P2V dan P2H. Untuk P2V sama saja yang seperti sebelumnya, gaya dikalikan dengan jarak, dan untuk P2H itu berarti dia ke arah kiri. Untuk ke arah kiri dia karena gaya horizontal, maka kita menggunakan jarak yang vertikal. Untuk jarak yang vertikal yang digunakan ke arah B berarti B ditambah D. Dan seterusnya sama saja seperti itu, kita gunakan semua gayanya kita arahkan ke titik B. Untuk P3 dan P4 juga seperti itu, dan RAH. Dan untuk RBV sebenarnya ada juga kan RBV, hanya saja karena dia kita menggunakannya di sigma MB, maka dia bernilai 0 jaraknya, jadi tidak perlu kita tulis, tidak masalah. Dan setelah kita melakukan perhitungan seperti pada gambar tersebut, akhirnya didapatkan RAV bernilai 43,8269 dengan nilai positif. Artinya dia ke atas arahnya. Setelah kita mendapatkan RAV, maka kita mencari RBV-nya dengan menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0. Artinya semua momen ke arah A atau tumpuan A itu harus sama dengan 0. Sama seperti ketika mencari RAV, konsepnya bahwa nanti semua gaya akan dikalikan dengan jarak yang tegak lurus dari gaya tersebut. Untuk penentuannya juga sama, ketika gaya tersebut menghasilkan arah yang berlawanan dengan jarum jam maka negatif, dan arah yang searah dengan jarum jam maka positif.
Jadi terlihat pada gambar tersebut untuk sigma MA sama dengan 0 itu ada RBV, min RBV. Kenapa min? Karena dia ke atas, lalu karena RBV ke atas dan mengarah ke A di sebelah kirinya, maka akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Untuk jaraknya sama seperti RAV tadi, yaitu 6,7. Lalu ada P4. P4 berarti kan dia gaya yang horizontal, maka kita menggunakan jarak yang vertikal, yaitu jaraknya adalah C. Jadi dikalikan dengan jaraknya yaitu 3,4. Karena P4 berada di atas tumpuan A, maka P4 tersebut akan berputar ke arah kiri dan akan memberikan nilai negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Dan seterusnya untuk P3, P2V, P2H, Q2B, Q2A, P1 dan Q1 sama seperti itu konsepnya. Dan didapatkan bahwa sigma RBV sama dengan 9,8171 dan bernilai positif, maka arahnya juga sama-sama ke atas. Lalu setelah kita dapatkan RAV dan RBV, kita akan melakukan pengecekan apakah sudah benar gaya yang kita hitung RAV dan RBV-nya. Nah, caranya dengan menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Artinya semua gaya yang vertikal harus sama dengan 0. Tadi RAV dan RBV karena arahnya ke atas semua, maka RAV-nya positif, RBV-nya positif. Dan untuk Q2A, Q2B, P1, P2V, dan P3 karena dia ke arahnya bawah maka negatif. Jadi setelah didapatkan perhitungan bahwa RAV ditambah RBV harus sama dengan Q2A ditambah Q2B ditambah P1 ditambah P2V dan ditambah P3. Hasilnya harus sama. Dan itu kita dapatkan 53,6440 sama dengan 53,6440. Artinya perhitungan yang sudah kita lakukan itu sudah checking atau sudah oke, dan perhitungannya bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai free body. Free body ini adalah gaya-gayanya di setiap batangnya itu harus seimbang. Gaya di setiap batang harus seimbang. Itu ada batang AE, batang DE, batang EI, dan batang IB. Jadi dari portal tersebut kita potong-potong menjadi berbagai bentang, berbagai batang. Oke, langsung kita lihat. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar atau menulis gaya-gaya yang sudah kita ketahui. Misalkan di batang AE ada gaya RAV dan RAH. Dan ada juga Q1, maka kita tulis sesuai dengan arah-arahnya juga. Dan di bentang DE juga ada Q2A, itu Q2A ke bawah. Lalu di batang EI juga ada gaya P1, Q2B, P2V, P2H, dan P3 juga ada. Lalu di batang IB itu ada P4 dan ada RBV. Itu semua yang kita ketahui, berarti kita gambar. Ketika kita sudah menggambar dan menulis gaya-gaya yang sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari gaya-gaya yang akan membuat di suatu batang tersebut, di masing-masing batang akan menjadi setimbang. Pertama, kita masuk ke batang AE, di mana di batang AE ada gaya vertikal sebesar 43,8269 ke atas. Maka kita harus memberikan gaya pas sebesar 43,8269 ke arah bawah juga agar batang tersebut menjadi setimbang. Selanjutnya ada gaya juga sebesar 8,78 dan 5,52 ke arah kanan. Maka kita harus berikan gaya sebesar 14,3 ke arah kiri agar setimbang di batang AE. Lalu ketika sudah setimbang, maka kita akan masuk ke batang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke batang DE.
di mana di batang DE ini hanya ada gaya 5,22 ton ke arah bawah. Artinya kita harus menambah gaya sebesar 5,22 ton ke arah atas. Oke, berarti daya DE sudah setimbang. Lalu kita akan masuk ke batang EI dan IB. Untuk di batang EI, pertama kita akan menghitung gaya yang sebesar di titik E-nya. Di titik E itu ada 43,8269 dari batang EA dan ada 5,22 dari batang ED. Maka untuk titik E yang gaya vertikalnya di batang EI itu 43,8269 dikurang 5,22. Hasilnya adalah 38,6069. Lalu untuk gaya vertikal di batang EI ada 17 ditambah 9,28 ditambah 12,6440 ditambah 9,5. Karena mereka semua ke arah bawah, maka kita jumlahkan. Dan ternyata hasilnya lebih besar dari gaya yang ke atas, yaitu sebesar 38,6069. Berarti kita kurangkan, dan hasilnya adalah 9,8171 itu ke arah atas, agar di batang EI gaya yang vertikalnya menjadi seimbang. Lalu kita akan melakukan pengecekannya di batang IB. Kita sudah mendapatkan gaya sebesar 9,8171 di titik I di batang IE. Maka kita akan melihat di titik I di batang IB apakah hasilnya juga 9,8171. Dan ternyata hasilnya juga benar, karena di batang IB itu ada gaya RBV sebesar 9,8171, maka harus dibalas dengan gaya sebesar 9,8171 juga ke arah bawah. Sehingga di titik I itu sudah checking untuk gaya yang vertikal. Oke, lalu kita kembali ke batang EI dengan gaya yang horizontal. Kembali lagi kita lihat di titik E-nya yang bagian horizontal juga. Di titik E itu ada gaya sebesar 14,3 ton di titik E dari batang EA. Maka itu ke arah kiri. Maka di titik E dari batang EI itu arahnya ke kanan, agar di titik E itu gaya horizontalnya menjadi seimbang. Sehingga kita dapatkan 14,3 ton ke arah kanan untuk di batang EI-nya. Nah, tadi ada gaya P2H sebesar 7,3 ton ke arah kiri. Karena masih besaran yang kanan, maka kita menambah lagi ke arah kirinya sebesar 14,3 dikurang 7,3, yaitu 7 ton. Oke, 7 ton ke arah kiri itu di titik I. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan kembali apakah benar-benar sesuai, seimbang atau tidak. Kita lihat di batang IB. Di batang IB ada gaya 7 ton ke arah kiri. Maka di titik I-nya itu kita harus memberikan gaya sebesar 7 ton juga ke arah kanan agar seimbang. Karena di batang IB itu sudah 7 ton ke arah kanan, maka di batang IE-nya 7 tonnya harus ke arah kiri agar seimbang. Dan hasilnya ketika dijumlahkan mereka 7 ditambah 7,3 hasilnya 14,3. Sehingga di batang EI pun benar bahwa sudah seimbang. Oke, jadi begitu. Sekarang di setiap batang sudah memiliki gaya-gaya yang seimbang. Setelah kita menghitung free body-nya dan menggambarkannya, maka kita langsung bisa menghitung bidang normalnya. Karena bidang normalnya kita lihat dari gaya-gaya di free body yang searah dengan sumbu batang. Oke, kita lihat di batang AE, berarti normal dari A sampai E itu ada gaya yang searah dengan sumbu batang,
yaitu yang sejajar itu 43,8269. Karena dia saling tekan antara ujung dan ujungnya itu di batang AE, maka hasilnya negatif. Jadi normal, seperti yang sudah dijelaskan juga di soal-soal sebelumnya, untuk yang tekan bernilai negatif sebesar 43,8269. Lalu di batang EG, di batang EG itu ada 14,3. Berarti dia juga saling tekan. Dan di batang EG itu termasuk di batang EI ya. Hanya saja itu kita bagi menjadi 2 karena setelah dari G sampai I itu sudah sisa 7 ton saja yang saling menekan. Jadi di batang EG-nya tadi masih 14,3. Lalu di batang GI-nya, itu sudah menjadi 7 ton saja. Dan yang terakhir ada di batang IB. Di batang IB itu sudah terlihat bahwa 9,8171 itu saling menekan. Artinya negatif semua. Dan di batang DE itu tidak memiliki nilai normal karena tidak ada gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya. Setelah kita menghitung bidang normal, kita bisa menghitung bidang lintang. Bidang lintang ini sebenarnya bisa juga kita lihat hanya dari free body-nya, langsung kita lihat bisa. Namun di sini saya menggunakan metode per meter, di mana kita akan mencari lintangnya itu di setiap meternya, setiap 1 meter ataupun di setiap 0,5 meter juga bisa. Dan yang pertama caranya itu kita akan membaginya dari setiap batang. Itu ada batang AE dari bentang 0 sampai 2,4. Untuk rumusnya itu ada min RAH dikurang QX. Untuk melihat batangnya itu, kita akan melihat batang tersebut sudut pandang kita itu dari dalam, maka ada 8,78. Jika kita lihat tadi di free body, 8,78 itu adalah arahnya ke bawah, karena kita melihatnya sudut pandang kita, mata kita letakkan di arah kanan batang AE. Maka ketika kita melihat gaya 8,78, gaya tersebut mengarah ke arah bawah. Jadi nilainya negatif. Lalu dikurang QX. QX-nya itu nanti yang kita berarti Q kecil, Q1-nya dikalikan dengan jaraknya, jarak yang kita inginkan. Kalau di situ saya menginginkan jarak dari 0, 1, 1,5, 2, dan 2,4. Hasilnya juga terlihat pada gambar tersebut untuk bintangnya. Lalu untuk DC sampai DE bawah, itu karena dia tidak ada beban, maka hasilnya sama seperti seperti lintang di meter ke-24, yaitu min 14,3. Dan untuk DE-nya seperti kita lihat tadi di free body, ada gaya ke atas sebesar 14,3 ton. Berarti ditambah. Jadi hasilnya 0 di lintang di titik E. Lalu untuk batang DE itu hanya ada bentang 0 sampai 1,8, dan rumusnya juga seperti itu. Karena QX-nya ke arah bawah, maka negatif. Q itu adalah Q2 dikali X. X-nya jarak yang kita inginkan. Untuk kita hitung ada 0, 0,5, 1, 1,5, dan 1,8. X-nya kita masukkan ke setiap rumus tersebut akan menghasilkan DX-nya seperti di tabel itu. Lalu di titik E, di DE itu berarti lintang di 1,8 meter ditambah dengan 5,22 yang gaya yang tadi kita lihat di free body. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan melihat dari bentang E sampai I.
dimana di situ ada bentang dari 0 sampai 0,8 E sampai F kiri, dan ini konsepnya sama seperti sebelum-sebelumnya juga, dengan gayanya itu yang ke atas bernilai positif dan gaya yang ke arah bawah bernilai negatif. Didapatkan bidang lintang seperti digambar di tabel. Lalu untuk 0,8 sampai FG kiri itu ada dari kita lihat di free body-nya ada 38,6069 dikurang QX dikurang 17 ke arah bawah. Dikurang 17 ini karena yang tadi belum termasuk di EF itu, dia belum termasuk yang gaya yang sebesar 17 ton itu. Gaya P1 nya belum masuk. Namun setelah di 0,8 sampai 3,2 maka gaya 17 tonnya tadi sudah masuk. Selanjutnya itu kita masih di batang EI, hanya saja di bentang 3,2 sampai 5,2 atau GH kiri. Di GH kiri ini kita memasuk, karena tidak ada beban lagi dari G sampai H kiri, itu berarti hanya dikurang dengan 12,6440. Hanya ada beban vertikal sebesar 12,6440. Dan untuk 9,5 nya itu belum masuk karena masih di sampai H kiri. Dan untuk di 5,2 sampai 6,7 maka gaya sebesar 9,5 nya itu sudah masuk. Hasilnya seperti digambar, dan DI nya itu karena sudah di ujung berarti ditambah ke atas sebesar 9,8171 dan hasilnya 0. Untuk di setiap ujungnya itu, di setiap ujung bentang itu biasanya bernilai 0. Dan selanjutnya di batang IB yang paling sederhana. Jadi dari dari titik I sampai J atas itu hanya ada gaya sebesar 7 ton ke arah atas. Kalau di batang IB kita akan menaruh sudut pandang mata kita itu di samping sumbu batangnya, di samping IB, di samping kiri. Artinya 7 ton yang di titik I itu kita lihat ke arah atas. Kita melihatnya ke arah atas, maka dia menghasilkan nilai positif ke arah atas. Lalu dari DJ sampai titik B itu dikurang 7 karena setelah dari itu tidak ada gaya lagi, gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Oh ya, gaya lintang itu adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang, dan gaya normal itu tadi bintang normal adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat itu sudah terlihat di gambar. Kita masukkan saja sesuai dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Misalkan di batang AE tadi dari 0 sampai 2,4 nya kita ukur sepanjang jarak yang kita hitung, kita berikan gaya lintangnya, kita masukkan gaya lintangnya dengan skala tentunya. Skalanya berapa kita hitung. Seperti itu dari setiap batangnya, kita menggambarkan lintangnya ini di setiap batang dari yang sudah kita hitung, dan akhirnya didapatkan gambar yang seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang momen. Masih sama, kita mencarinya dengan per batang, dengan kita bagi juga per bentangnya per meter. Pertama ada batang AE. Untuk batang AE ada dari bentang A sampai C yaitu 0 sampai 2,4, dimana sigma MA nya masih sama dengan 0. Lalu untuk di sigma MX nya berarti adalah RA,
RH dikali X dikurang Q1 dikali X kuadrat per 2. RH-nya min dan Qx-nya juga min. Karena ke arah bawah. Kita melihatnya dari kanan sumbu batang. Maka RH dan Qx-nya ke arah bawah dan itu bernilai negatif. Untuk mendapatkan rumus Qx-nya itu sudah ada dari di soal nomor 1 untuk cara mendapatkannya. Lalu hasil akhirnya adalah seperti digambar untuk Mx di batang AE di bentang AC. Oke, selanjutnya di bentang CE itu ada 2,4 sampai 4,2 sama saja, namun kita hanya melanjutkan dari titik C sampai E karena itu tidak ada beban, maka Q1-nya itu kita kurangkan dengan 1,2. 1,2 itu hanya ada di beban meratanya saja. Maka X-nya harus dikurang 1,2. Oke, selanjutnya langsung ke dari titik D sampai titik E, yaitu di mana 0 sampai 1,8, di mana hanya ada beban merata saja. Maka untuk momennya hanya ada setengah Qx kuadrat. Karena dia ke bawah maka nilainya negatif. Lalu didapatkan hasilnya seperti di tabel yang ada gambar-gambar tersebut. Lalu selanjutnya dari titik E sampai F, di mana itu 1,8 sampai 2,6 meter. Dan di situ hanya ada Q2A dan Qx. Untuk rumusnya bisa dilihat di situ ada Q2A dikali X dikurang dengan 0,9. Lalu pada portal RAV-nya walaupun dia hanya ada di batang bawah, di batang AE tadi, namun dia juga tetap ikut dalam perhitungan di EF ini, karena di portal itu kita ikutkan semua. Karena ini menghitungnya dari sebelah kiri, maka RAV yang ikut. Jaraknya itu adalah X dikurang 1,8. Lalu untuk ke RH-nya dia ke arah kanan dan dia memutar menjadi ke arah kiri, memutar berlawanan dengan jarum jam. Maka hasilnya itu negatif dan itu jaraknya 4,2. Untuk Q1 itu dikali 3 dan untuk Qx-nya berarti setengah Q2 dikali X dikurang 1,8. Lalu ada dari titik F sampai titik G yaitu 2,6 sampai 5, di mana di sini sudah mulai masuk P1-nya dan Q2B-nya kita menjadi bagi 2, yaitu Q2B1 dan Q2B2. Ini untuk lebih memudahkan karena Q2B-nya itu terpotong dengan gaya P1-nya, sehingga kita harus bagi 2 untuk memudahkan dalam proses perhitungan. Dan ini juga masih dari sebelah kiri, ada min Q2A dikalikan X dikurang 0,9, lalu ada RAV-nya positif, X dikurang 1,8, lalu ada RH, ada Q1, Q2B1, P1 dan setengah Q2 dengan jaraknya masing-masing dan arahnya masing-masing, maka didapatkan nilai sebesar yang ada di tabel tersebut untuk Mx-nya. Lalu selanjutnya ada dari titik G sampai H, yaitu bentang 5 sampai 7 meter. Di mana di sini udah ada Q2B2-nya, lalu P2V-nya juga sudah mulai masuk. Jadi tinggal kita tambahkan saja rumusnya seperti dari yang tadi, ditambah saja dengan rumus yang P1 dan P2V-nya. Lalu untuk Q2B2-nya juga sudah mulai berubah, hanya X dikurang 3,8, karena kita mencari titik G sampai H, di mana di G sampai H itu tidak ada beban. Dan akhirnya didapatkan gambar hasilnya di tabel tersebut. Selanjutnya di titik H sampai I, yaitu X di antara 7 sampai 8,5 meter. Pada bentang ini sama seperti bentang sebelumnya, hanya saja ditambahkan dengan gaya P3. Gaya P3 yang ke bawah yaitu min P3 dikalikan X dikurang 7. Maka hasilnya seperti pada tabel tersebut.
Lalu ada yang terakhir adalah bentang IB. Bentang IB ini dimana kita bagi dua, yaitu B sampai J, yaitu X di antara 0 sampai 2, MX nya sama dengan 0. Lalu J sampai I dimana X nya itu di antara 2 sampai 2,8, sehingga MX nya sama dengan min P4 dikali X dikurang 2, dan hasilnya seperti pada tabel tersebut. Nah, ketika kita sudah menghitung momen di setiap bentang, di setiap meternya, kita gambarkan bidang momennya. Untuk peraturan menggambar bidang momen masih sama, dimana yang negatif itu di atas dan yang positif itu di bawah sumbu batang. Lalu untuk penggambaran momen yang batang yang vertikal seperti itu, kita melihatnya dari dalam portal tersebut. Jadi untuk yang AE itu kita melihatnya seperti yang sudah tadi dijelaskan, kita melihatnya dari sebelah kanan batang. Jadi AE itu makanya kan negatif semua, atasnya berarti di sebelah kiri, karena negatif di atas itu berarti di sebelah kiri itu atas kalau kita lihatnya dari dalam. Lalu untuk yang di batang IB-nya itu sama, kita lihatnya juga dari dalam, berarti kita taruh mata kita di sebelah kiri sumbu batangnya tersebut. Maka untuk yang negatif itu berada di situ untuk di batang IB-nya. Nah, untuk yang di batang yang horizontal itu masih sama seperti biasa, masih sama. Untuk yang horizontal sama, dan untuk yang vertikal hanya saja tergantung sudut pandang kita. Seperti itu. Untuk momen digambarkan dengan skala sesuai dengan jarak, sesuai dengan perhitungan yang sudah kita hitung tadi, dan hasilnya seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai penjelasan tentang TB statika nomor 3. Seperti itu kurang lebihnya untuk penjelasannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.